Salah satu cara yang baik untuk mempelajari sebuah kitab adalah dengan cara mengetahui latar belakang kitab tersebut, yang membuat kita tahu situasi maupun maksud dari sebuah penulisan tersebut. Dan pada kesempatan ini, saya akan membagikan sedikit mengenai surat Efesus. Yang pertama, penulis. Penulis surat ini adalah Rasul Paulus, yang dapat kita lihat dengan jelas pada pembukaan dan judul surat pada Efesus pasal pertama ayat pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kisah perjalanan Rasul Paulus di Efesus dapat kita baca di Kisah Para Rasul pasal 19. Efesus awalnya adalah kota besar yang merupakan pusat penyembahan dewa-dewi Yunani Romawi. Penginjilan yang dilakukan Rasul Paulus selama kurang lebih 2 tahun sangat efektif sehingga banyak orang mengikut Kristus. Namun beberapa tahun kemudian, Paulus menjadi tawanan Romawi, dan di tempat itulah Paulus menuliskan surat ini yang tertulis di Efesus pasal 3 ayat pertama. Itulah sebabnya aku ini, Paulus yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian, pasal 4 ayat yang pertama bagian A. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Yang kedua, tema. Tema dari surat ini adalah Kristus dan gereja. Yahudi dan bukan Yahudi adalah satu dalam Kristus. Paulus senantiasa mengajar bahwa orang-orang bukan Yahudi dapat menjadi Kristen tanpa menjadi proselit Yahudi terlebih dahulu. Hal ini sangat menjengkelkan orang Yahudi pada umumnya, sebab mereka mengira bahwa Taurat Musa merangkumi segala bangsa, dan mereka sangat berprasangka kepada orang bukan Yahudi yang tak disunat, yang menganggap dirinya menjadi murid-murid Mesias yang berkebangsaan Yahudi. Walaupun Paulus mengajar orang bukan Yahudi untuk berdiri teguh bagi kemerdekaannya dalam Kristus, sebagaimana yang diajarkannya dalam surat Galatia dan Roma, namun ia tidak menghendaki bahwa mereka berprasangka terhadap rekan-rekan sesama Kristen yang berkebangsaan Yahudi. Bahkan sebaliknya, mereka harus memperlakukan orang-orang itu sebagai saudara-saudara dalam Kristus. Paulus tak ingin melihat adanya dua gereja, gereja Yahudi dan gereja bukan Yahudi, melainkan satu gereja yang kudus dan am. Yahudi dan bukan Yahudi bersatu dalam Kristus. Pasal 1 dibuka dengan puisi Allah Yahudi yang indah, di mana Paulus memuji Allah Bapa atas hal-hal menakjubkan yang telah dilakukannya dalam Kristus Yesus. Sebelum dunia dijadikan, Allah Bapa memiliki tujuan untuk memilih dan memberkati sekelompok umat perjanjian, yaitu keluarga Abraham dan Kejadian 12 ayat 1-3. Dan sekarang melalui Yesus, siapapun dapat diadopsi ke dalam keluarga tersebut. Kematian Yesus menutupi dosa terburuk kita, dan di dalam Yesus kita menemukan kasih karunia Allah. Rencana Allah adalah untuk selalu memiliki sebuah keluarga besar manusia yang telah dipulihkan, yang dipersatukan di dalam Yesus Sang Mesias. Rencana ilahi ini menjadi jelas. Paulus berkata, ketika kita yang dari semua telah menjadi keluarga tersebut. Dan di sini Paulus mengacu kepada keturunan kami, yaitu Yahudi dalam keluarga Abraham. Namun kemudian Paulus menjelaskan tentang bagaimana kamu, yang dimaksudkan di sini adalah non-Yahudi. Kamu semua telah mendengar tentang Yesus dan keselamatan darinya, dan kamu juga telah dibawa masuk ke dalam keluarga ini melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga di sini Paulus mengacu pada peristiwa yang diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul mengenai bahwa Roh Allah membuat orang Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu keluarga di dalam Yesus, seperti yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham sejak dulu kala. Yang ketiga, tujuan. Tujuan Paulus dalam menulis surat ini tersirat dalam Efesus pasal pertama ayat 15-17. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
Dengan tekun, Paulus berdoa sambil merindukan agar pembacanya bertumbuh dalam iman, kasih, hikmat, dan penyataan Bapa yang mulia. Paulus sungguh-sungguh menginginkan agar hidup mereka layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di Efesus pasal 4 ayat 2-3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Oleh karena itu, Paulus berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani orang Efesus dengan menyatakan kepenuhan maksud kekal Allah dari penebusan dalam Kristus untuk gereja dan untuk setiap orang. Demikianlah penyampaian singkat saya mengenai surat Efesus. Terima kasih.